Shalom, selamat malam, Sobat YNLJR dimanapun berada. Harapan saya kita semua di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Semua kita di dalam keadaan baik-baik saja. Puji nama Tuhan, tidak berjumpa lagi pada malam hari ini. Di dalam acara kesaksian, seperti di thumbnail, yaitu kesaksian saudara kita, ibu ex-muslim, bagaimana beliau menemukan kebenaran sejati dan kasih sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, seperti apa kesaksiannya nanti di dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan berbincang beliau gumulkan apa yang beliau hadapi ketika ia memilih atau ia dipilih oleh Yesus Kristus menjadi muridnya. Baiklah, saya mengucapkan selamat datang Ibu Ulan. Selamat ya, terima kasih Pak YNF, terima kasih. Putus. Baik. Nah, suaranya putus. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Selamat datang, selamat bergabung Bu Ulan di dalam channel saya YNLJR bersama semua saudara-saudara yang lagi menyaksikan saat ini. Merupakan sebuah sukacita jika kami bisa mendengarkan kesaksian yang dialami oleh Ibu Ulan, dan harapan kami melalui kesaksian ini boleh memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk saudara-saudaraku yang mendengar, kalau ada trouble suara mohon di komentar biar kami bisa perbaiki ya. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Ulan, silahkan memperkenalkan diri. Shalom semuanya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua, juga buat semua yang menonton acara ini. Saya Ulan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya pada malam hari ini untuk bersaksi. Nah, apakah suara saya putus-putus ya Pak? Di studio saya jelas, ya. Oke. Baik Bu Ulan, terima kasih Ibu Ulan. Boleh tahu Ibu ini dari pulau mana aslinya? Ya. Ya, saya berasal dari Kalimantan Timur ya, di Balikpapan. Saya lahir dan besar di Balikpapan. Timur, Balikpapan. Puji Tuhan, sudah ada yang respon bahwa suara kita cukup jelas. Puji Tuhan. Baik, Ibu, wajahnya bersukacita sekali. Puji Tuhan malam hari ini. Saya mau bertanya dari dalam kesempatan ini ya, seperti tema kita adalah menyaksikan. Apakah Ibu bisa menyaksikan bagaimana perjalanan iman dan juga pengalaman iman bersama Tuhan Yesus? Bagaimana sih kisahnya sampai Ibu sampai di titik ini? Baiklah, sebelumnya mungkin saya ceritakan dulu dari awal ya. Saya berasal dari keluarga Muslim, seluruh keluarga saya Muslim ya, nggak ada satupun yang non-Muslim kecuali saya saat ini. Saya besar dan bertumbuh sebagai seorang Muslim yang sama seperti Muslim yang lain. Saya juga menjalankan kewajiban saya sebagai umat, yaitu saya juga melakukan sholat, puasa, memberi zakat, dan juga mengaji. Intinya saya juga dididik sebagai seorang Muslim ya, seorang Muslimah. Saya terus bertumbuh. Saya bertumbuh menjadi anak yang selalu mencari tentang Tuhan gitu. Saya selalu seringkali bertanya-tanya tentang hari kekekalan, tentang Tuhan itu seperti apa. Saya selalu rindu ya, selalu rindu untuk tahu tentang Tuhan. Dari kecil seperti itu, tapi seperti pada umumnya, seperti anak-anak pada umumnya, saya tidak terlalu mengetahui. Jadi apa yang saya ikuti itu hanyalah ajaran yang saya terima dari keluarga, saya dengar dari ustadz,
juga saya dapatkan dari pengajian-pengajian itu ya. Saya juga membaca Al-Quran, meskipun dulu waktu kecil saya nggak tahu artinya meskipun saya membaca, tapi ketika SMA, ketika mulai SMA, SMP itu sudah mulai ada Al-Quran terjemah. Nah, dari sanalah saya itu tahu tentang Yesus. Jadi sebelumnya saya juga sudah tahu tentang Yesus, atau yang dulu saya panggil Nabi Isa ya, disebut dengan Nabi Sebelum, Isa. mohon maaf saya potong. Sebelumnya Ibu sudah mendengarkan tentang Yesus? Ya, tapi kita nggak menyebutnya Yesus, hanya Nabi Isa ya. Kita juga mengenal Nabi Isa sebatas sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi di Al-Quran pun banyak disebutkan tentang Nabi Isa. Dan yang saya kagum itu dari sekian banyak nabi ya, kita percaya itu ada 25 nabi. Dari sekian banyak nabi, Nabi Isa itu yang paling banyak bermukjizat. Dia juga suci. Saya kagum ya, dia tidak menikah. Dia juga ya nanti yang akan datang pada hari kemudian, hari akhir. Nah, itu yang saya tahu. Tapi di sisi lain yang saya tahu juga bahwa di Al-Quran kan bahwa Nabi Isa itu sering disebutkan sebagai orang-orang yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen ya sekarang. Maksudnya Isa Al-Masih dijadikan Tuhan seperti itu ya Bu ya? Isa Al-Masih dijadikan Tuhan. Ya, karena iya, itu yang saya dapat dari apa yang saya baca di Al-Quran, bahwa banyak kali ya ada surat-surat yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu 3, bahwa Nabi Isa itu dijadikan Tuhan padahal kan tidak seperti itu yang saya tahu ya, tapi yang saya dapat ya seperti itu. Jadi yang saya tahu bahwa orang-orang Kristen ini kok gitu ya, manusia kok dijadikan Tuhan seperti itu. Nah, tapi saya kagum dengan Nabi Isa, hanya sebatas kagum ya, karena saya tidak tahu seperti apa. Kagum seperti biasa ya, sudah saya tetap menjalankan keagamaan saya. Sampai satu ketika saya SMA, saya lebih concern, artinya saya lebih sungguh-sungguh lagi pada saat itu sebagai seorang muslimah yang saya itu rindu untuk benar-benar berislam secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi saya benar-benar bisa ulangi tadi SMA itu suaranya lagi putus-putus soalnya Bu. Suaranya agak putus-putus tadi. Pokoknya mulai dari SMA tadi ya, SMA rindu mendalami tadi ya. Ya, mulai SMA itu saya lebih ini lagi ya. Kalau bisa dibilang saya lebih giat untuk perkara-perkara agama, hal-hal yang agama. Jadi saya semakin lebih rajin lagi ikut pengajian. Saya juga menggunakan hijab yang panjang-panjang yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah. Saya mengikuti pengajian setiap Sabtu Minggu. Jadi masa muda saya habiskan untuk hal-hal yang rohani. Jadi saya nggak pernah pacaran. Jadi saya tidak menikmati masa muda seperti anak-anak muda pada umumnya, jalan-jalan, menghabiskan masa muda. Saya habiskan untuk. Apakah saya boleh katakan bahwa Anda ini, berarti Ibu ini adalah seorang yang cukup taat ya? Luar biasa. Ya mungkin ya dibilang seperti itu ya. Tapi intinya sebagai umat saya ingin melakukan apa yang agama saya ajarkan seperti itu ya. Jadi saya terus setiap kali sholat saya selalu berdoa. Saya berdoa. Karena gini ya, buat saya nanti saya jujur ada ketakutan bagaimana nanti akhir hidup saya. Oleh itu sebab itu saya selalu berdoa untuk saat nanti saya dipanggil Tuhan, saat saya meninggal, saya itu berdoa untuk bisa berakhir dengan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya maksudnya gimana? Husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan baik ya, dalam keadaan Islam ya, bukan di luar Tuhan seperti itu. Selalu seperti itu sampai terus seperti itu ya. Sampai ya singkat cerita saya bekerja, kemudian saya berkeluarga ya. Saya punya anak ya. Nah, ini berawal dari ini kalau saya bisa bilang ini adalah awal titik di mana Tuhan merencanakan, mulai memanggil saya. Ini rencana Tuhan bagaimana membawa saya gitu. Jadi saya kira-kira tahun berapa ya Bu? Terus tahun berapa itu kira-kira?
2000 saya sekitar tahun 2000, 2001. Saya menikah tahun 2001. Oke. Halo? Ya. Ya, Saya menikah jelas, Bu. sekitar tahun 2001. Ya. Jadi itu saya masih di Kalimantan ya. Saya kemudian saya punya anak. Salah satu dari anak saya ini terkena penyakit. Jadi anak saya kena sakit sindrom nefrotik. Nah, dari Penyakit situlah apa, Bu? Tuhan Mohon maaf. sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ya. Ibu headsetnya mungkin bisa didekatin dikit, Bu, headsetnya karena audionya agak bermasalah ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ya, jadi anak saya itu terkena sakit sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini memerlukan perawatan yang kontinu. Perawatan setiap minggu dan juga sempat diopnam ya, ada di opname dan harus kontinu terus-menerus, harus mengkonsumsi obat terus-menerus sampai dia itu munfis ya, mukanya itu bunder gitu karena efek dari obatnya itu, dan hormonnya juga berpengaruh. Nah, dari situ Tuhan izinkan banyak sekali terjadi perkara-perkara yang jujur membuat kehidupan kami itu kalau bisa dibilang apa ya, kami banyak mengalami, ya kami jatuh lah intinya. Anak saya sakit, terus pada saat itu ya saya punya usaha rental PlayStation. Jadi pas biasanya rame ya. Selama ini rental kami tuh sangat ramai. Sampai satu ketika anak saya sakit, kami harus terus mengeluarkan biaya banyak. Dan kemudian tiba-tiba kami juga mengalami kecurian, kami mengalami penipuan. Terus banyak saingan yang akhirnya membuat usaha kami ini mulai menurun. Otomatis pendapatan kami menurun ya. Nah, sementara dari hasil periksa anak saya ini terakhir kali pemeriksaan itu dokter bilang gini, ini Bu kalau misalnya kumat lagi, karena itu kumat-kumatan, jadi sembuh kumat lagi, sembuh kumat lagi. Nah, terakhir kali itu dokter bilang gini, kalau ini kumat lagi, ini harus dibiopsi, dan rumah sakit di sini itu tidak ada ginjal anak yang spesialis ginjal anak, jadi adanya itu di Surabaya, seperti itu. Nah, terus kami berpikir gini, biaya pengobatan saja sudah banyak gitu ya, biaya pengobatan banyak, apalagi kalau kami harus mondar-mandir Surabaya, Balikpapan gitu ya, wah pasti biaya akan semakin banyak ya, transportasi dan segala macam. Nah, pada saat itu juga bukan kebetulan ya, pada saat itu mertua saya yang ada di salah satu salah satu kota di Pulau Jawa itu meninggal dunia salah satunya. Nah, kemudian jadi mertua saya perempuan itu dipanggil Bapak, tinggal mertua saya laki-laki. Nah, pada saat itu mertua saya ini karena keluarga anak-anaknya jauh-jauh, jadi keluarga memikirkan bagaimana nanti ini supaya orang tua ada temannya gitu ya. Nah, kebetulan juga pada saat itu kami juga sedang mengalami masalah. Jadi saya sempat berpikir gini, gimana kalau kita pindah aja ke rumah mertua, sekalian kita enak kan, jadi untuk berobat itu mudah, gampang. Jadi gak harus bolak-balik ya, Kalimantan, Surabaya, seperti itu. Jadi lebih menghemat biaya. Dan kebetulan juga usaha kami sudah mulai ya, kalau bisa dibilang bangkrut lah. Nah, dari sanalah kami pindah ke pulau yang sekarang ini, ke kota kami yang sekarang. Kami tinggal bersama mertua. Ya, puji Tuhan ya, mertua saya ini orang Kristen gitu. Jadi orang Kristen yang taat. Taat sekali beribadah. Selama saya satu rumah dengan beliau ini saya tidak pernah lihat beliau marah. Meskipun ibu sudah menjadi seorang Kristen? Belum. Saya di sini belum. Masih. Ibu, suaranya hilang-hilang. Oke. Masih tetap seorang Muslim. Ya, halo. Oke. Tetap. Ya. Jadi waktu saya satu rumah itu beliau beribadah setiap subuh,
maghrib, ya senja, itu beliau tuh selalu berdoa setiap hari. Saya melihat gitu. Subuh beliau bangun jam 4, itu beliau berdoa. Di kamarnya beliau memuji Tuhan. Saya juga tetap dengan iman saya. Saya juga, ya saya selalu pegang iman saya ya. Karena sholat itu tiang agama, nggak boleh ditinggalkan. Jadi saya tetap sholat, saya tetap dengan iman saya. Saya sholat, beliau doa. Jadi di satu rumah itu kami berbeda gitu ya. Terus seperti itu, saya ngaji, beliau menyanyi gitu. Tapi kami bertoleransi. Jadi pada saat beliau ada acara kayak kebaktian yang diadakan di rumah, saya sebagai menantu ya membantulah menyiapkan makanan atau apa. Tapi saya tidak pernah ngikut. Sama sekali saya Oh, tidak pernah. pernah mengikuti kegiatan Ya, Kristiani. enggak. Oke. Sama sekali saya tidak tertarik karena saya merasa jujur ya, dulu itu saya berpikir Kristen ini kok lucu ya. Saya pikir orang beragama kok ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi seperti itu, cuma nyanyi-nyanyi ke gereja bajunya cuma bagus-bagus. Saya berpikir intinya gini, saya cuma melihat Kristen dari kulit luar dan Oke, ini menarik. saya Ibu kaget ya, berarti kaget melihat orang Kristen. Maksudnya apa kaget ya atau seperti apa melihat ya perilakukan orang Kristen? iya, saya kaget ya, saya merasa lucu aja orang ibadah kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya juga melihat sekedar dari kulit luar. Saya pikir orang Kristen itu sepertinya agamanya tidak banyak aturan gitu loh ya. Apalagi yang jadi patokan kita itu kadang-kadang melihat kekristenan itu dari negeri-negeri barat. Orang-orang barat itu kan banyak orang Kristen ya. Saya berpikir dulu seperti itu. Mereka tuh menjadi apa ya kalau bisa dibilang. Saya melihat oh orang Kristen tuh kayak gitu ya. Meskipun ya saya tahu ada juga orang-orang Kristen yang baik. Nah, saya lanjutkan kembali ke yang tadi. Selalu seperti itu. Jadi saya membantu apa namanya menyiapkan. Selalu seperti itu selama kurang lebih 2 tahun kami bersama. Terus seperti itu. Saya tetap Muslim. Saya tetap Muslim bersama. Satu ketika, saya singkat aja ya ceritanya. Satu ketika mertua saya sakit. Mertua saya sakit, kemudian dirawat dan oh ya gini. Sebelumnya gini. Sejak kami bersama itu, jujur saya seringkali Sorry, Bu, suara putus-putus. bertukar pikiran dengan suami saya. Kami membahas tentang ya halo. Oke. Halo. Iya. Suara saya terdengar. Oke. Ya. Sebelumnya saya dan suami sering membahas tentang agama. Kami sering membedakan agama, bukan membedakan, maksudnya kami sering membahas dan membandingkan gitu ya. Perbandingan agama seperti itu ya. Perbandingan agama. Jadi kita sering membahas, oh kenapa kok Kristen gini ya? Oh kenapa ya kok Islam begini ya? Seperti itu ya. Jadi terus, nah satu ketika mertua saya ini dipanggil pulang ya, dipanggil bapak, udah pulang. Nah, apa ya? Setelah itu mertua saya kan punya Alkitab ya otomatis ya, karena beliau kan memang orang yang taat. Nah, satu ketika beliau sudah nggak ada, saya masih tetap Muslim. Nah, kami masih terus sering membahas. Lama-lama saya juga berpikir, karena intinya begini, saya pikir kita ini kebanyakan ya dari setiap kita itu beragama karena keturunan. Jadi kalau orang tua kita Islam, orang tua Kristen, kita Kristen, orang tua Hindu, kita Hindu. Sangat jarang ya, jarang orang yang memang beragama untuk memilih, karena kita nggak memilih, begitu kita lahir udah ikut orang tua kita. Lain kalau perjalanan hidup yang membawa. Nah, kami sering membahas, sampai satu ketika saya berpikir gini, pikiran saya terbuka gini, iya juga ya saya pikir gini, saya kan selama ini tidak tahu seperti apa sih kekristenan itu. Jadi keinginan tahu itu besar di hati saya. Saya jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pikiran saya. Saya mempertanyakan tentang Islam dan saya juga mempertanyakan tentang Kristen. Karena saya tidak tahu ini yang benar yang mana, gitu loh. Saya harus cari tahu sendiri. Sebenarnya untuk membuka Alkitab itu buat orang Islam itu juga kita merasa berdosa gitu loh. Karena yang kita tahu boleh dilarang ya. Ya, karena kita tahu Alkitab itu kan dipalsukan katanya, gitu ya. Yang saya tahu dulu tuh katanya dipalsukan, ada tangan-tangan yang mengubah, itu yang saya tahu.
Tapi pada saat itu saya berpikir gini, itu dikalahkan oleh rasa ingin tahu saya. Jadi saya mencoba untuk mengambil Alkitab mertua saya dan saya baca. Saya baca, saya bolak-balik, saya kan nggak ngerti ya perjanjian lama, perjanjian baru bagaimana urutannya. Pokoknya saya bolak-balik aja. Perjanjian lama saya lihat kok cuma kayak sejarah-sejarah ya, kayak cerita gitu kan. Saya bolak-balik perjanjian baru, kok bagus juga, saya lihat seperti itu ya. Terus saya setiap hari seperti itu, saya buka-buka lagi. Baca tapi ya, dibuka dan baca ya. Baca lagi. Baca, tapi ya loncat-loncat, saya kan nggak paham. Jadi saya buka mana, oh kayak tertarik, baca dulu, nanti loncat lagi, seperti itu ya. Terus anak saya itu memergoki saya, karena selama ini kan saya didik anak-anak saya. Saya anak didik sholat, ngaji, segala macam ya. Anak saya kaget lihat saya, loh mah, kok baca Alkitab? Seperti itu. Terus saya bilang gini aja, tiba-tiba aja ada di pikiran saya, ya nggak apa-apa. Kamu kan cuma pengen tahu gitu loh. Ya kalau ini salah ya nggak usah diikutin. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang mana yang benar gitu loh. Kalau kita ternyata mengikuti hal yang salah, kita kan salah terus jadinya. Akhirnya anak saya diem. Ya sudah, saya terus baca terus. Kemudian saya agak begitu saya baca kok ada yang berbeda ya. Kok nggak seperti yang saya bayangkan gitu loh. Kok nggak Punya seperti perbedaan yang seperti apa, Bu? dogma-dogma yang diberikan sama saya selama ini, kok nggak seperti itu? Setelah saya buka Alkitab, loh nggak kayak gitu ternyata gitu loh. Saya kagum, jujur, saya kagum karena saya rajin, saya jadi sering, jadi saya mulai terus, saya sedikit tahu, loh ternyata Alkitab ini luar biasa. Di dalamnya itu sejarahnya, silsilahnya, semua itu lengkap, gitu, sempurna. Bahkan saya bisa tahu kisah Nabi Daud itu seperti apa secara detail. Kalau dulu kan, mohon maaf ya, saya bukan menganut orang Islam. Kalau dulu yang saya tahu kan sepenggal gitu ya. Tapi di Alkitab ini detail sampai silsilah dan segala macam, semua nabi-nabi dan tentang Yesus terutama ya, terutama tentang Yesus. Di sana itu jelas diceritakan bagaimana runtutan peristiwa sampai ia disalibkan, seperti itu. Nah, sementara selama ini, maksud saya dulu, saya cuma tahu bahwa Yesus tidak disalibkan, wes gitu tok, gitu ya. Itu bukan Yesus yang disalibkan, gitu loh, diserupakan, gitu kan. Tapi tidak diceritakan bagaimana bisa ada proses penyaliban itu. Nah, dari situ saya mulai penasaran, saya mulai cari tahu, gitu kan. Mulai tertarik. Itu zaman udah canggih ya, zaman saya ini juga sudah ada YouTube, jadi amat mudah ya untuk cari informasi. Mencari informasi. Saya mulai cari tentang kekristenan, saya nonton khotbah, saya nonton kesaksian, supaya saya semakin tahu seperti apa kekristenan. Nah, setelah itu dari situ saya pikir, loh, kok selama ini nggak seperti apa yang saya kira dan nggak seperti apa yang orang-orang bilang gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk saya harus lebih tahu lagi. Nah, dari sana tapi ada yang nggak enak. Kenapa? Saya mulai bimbang gitu loh. Dan perasaan ini sangat nggak enak. Saya bimbang karena Nggak enaknya gimana? Nggak enaknya untuk bertanya, untuk ingin tahu, ataukah udah mana yang benar, mana yang salah ini? Maksudnya bukan salah ya, maksudnya kayak peperangan batin begitu kah atau seperti apa, Bu? Iya, lebih tepat peperangan batin. Karena hal yang kayak gitu tabu. Malu ya saya kalau tanyanya sama Ustadz, otomatis saya dipikir wah murtad ini nggak percaya dengan imannya sendiri gitu kan. Saya nggak pernah tanya gitu loh. Jadi saya cari tahu sendiri. Saya berusaha untuk cari tahu sendiri. Itu saya bimbangnya nggak enaknya gini. Di satu sisi saya nggak yakin dengan kekristenan. Ya karena saya juga kan baru ya. Saya belum begitu percaya meskipun saya sudah baca, belum begitu percaya. Tapi di sisi lain, iman Islam saya mulai goyah. Karena apa? Loh, kok saya diberikan info yang berbeda? Ini benar apa enggak gitu kan? Nah, jadi saya mikir gini, ini yang benar yang mana gitu loh. Nggak mungkin dua-duanya salah dan nggak mungkin dua-duanya benar. Seperti itu. Jadi saya terus saja saya lakukan pencarian itu sampai satu ketika karena rasa nggak enak itu saya terus berdoa sama Tuhan. Saya cuma berdoa sholat loh ya, otomatis saya sholat lah. Saya nggak pernah meninggalkan sholat saya, tetap saya sholat.
Tapi Tetap saya sholat, berdoa walaupun gini, ragu, tetap, bingung, tapi tetap sholat. iya, tetap, karena Oh, saya oke, takut super. meninggal. Saya masih takut untuk meninggalkan gitu loh, karena wajib Aha. ya satu satu waktu aja. Maksudnya gini, misal ini kan 5 waktu ya dari subuh sampai isya itu ya. Satu aja, misal subuh aja ketinggalan kita udah dosa gitu kan. Saya takut loh, saya kan nggak mau gitu loh. Itu kan buat saya ya urusan iman itu nomor satu gitu kan. Nomor satu Saya ya. takut. Jadi sempat takut. Iyalah. Jadi saya tetap sholat, tapi saya juga mencari. Jadi itu nggak enak. Coba bayangin ya, berada di tengah-tengah, ya satu ragu, satu nggak yakin, itu gak enak sekali. Tadi saya sholat, saya berdoa, dan saya sungguh-sungguh sebelumnya saya nggak pernah seperti itu. Karena apa? Ini membuat kepala saya rasanya mau meledak, gitu loh. Karena apa? Ini berkaitan dengan hidup mati saya, gitu loh. Berkaitan dengan kekekalan saya nanti, gitu loh. Kalau saya ada di jalan yang salah, ya saya harus terima konsekuensinya, gitu kan. Oke. Jadi saya sholat, saya cuma berdoa, ya Allah saya dulu manggilnya ya, intinya Tuhan tunjukkan kepada saya mana yang benar. Kalau memang Islam itu adalah yang benar, kuatkan iman saya. Tapi kalau memang Yesus itu Tuhan dan memang Kristen itu benar, apa yang seperti saya tahu, mudahkan saya untuk belajar. Saya cuma doa gitu, saya nggak minta doa yang lain. Saya cuma mudahkan saya belajar. Artinya buka buka pikiran saya supaya semakin melihat kebenaran itu. Dan setelah saya sholat, makin hati saya tuh haus. Kalau sekarang tuh ada namanya bahasa haus, kalau dulu saya nggak kenal namanya bahasa haus. Saya tuh haus untuk cari kebenaran, saya cari terus. Saya makin makin galau kalau bisa dibilang seperti itu. Saya tonton kesaksian segala macam dan saya semakin nggak enak. Jujur saya semakin bimbang, saya bingung, saya ini murtad. Enggak, belum, tapi Islam juga sudah mulai ragu, gimana ini gitu kan. Di Jadi tengah-tengah saya ambang kebingungan ya. iya. Nah, akhirnya saya memutuskan gini, apa namanya, saya harus ke gereja. Lucu rasanya. Masih ragu, sebentar Bu. Ini masih Iya, ragu, tapi memutuskan untuk ke gereja. Kok bisa gitu? Maksudnya kok bisa gitu diambil karena keputusan gini, demikian? ya itulah iman saya mulai goyah ya, artinya apa namanya, keyakinan saya yang dulu saya nggak boleh lepas dari anu itu kalah dengan apa ya, kerasa ingin tahuan saya. Saya cuma pikir gini, kalau saya tidak ke gereja sendiri, maksudnya saya tidak dengar khotbah sendiri, saya nggak tahu seperti apa Kristen sendiri, ya saya cuma dapat dari tonton saya nggak mendapatkan kepastian gitu loh. Saya harus ke gereja gitu kan. Nah, saat itulah saya memutuskan untuk ke gereja. Jadi ini yang ada hal yang lucu. Karena saya muslim, jadi saya tetap gereja tapi saya tetap sholat. Oh ya, gini, jadi pada saat itu saya itu di rumah saya itu salah gini apa namanya di sebelah rumah saya. Sorry Bu, hilang-hilang suaranya Ibu. Nah, teman-teman, ya, halo, Ya, halo, ya. ya, oke. Di Jadi rumah tadi gimana Ibu? di sebelah rumah saya ada masjid. Di masjid itu tempat saya dan teman-teman ya bisa dibilang kami ini beberapa orang ini kami yang aktif untuk ngurus pengajian gitu ya. Nah, jadi Pengajian. saya tetap pengajian, saya tetap sholat, saya tetap lakukan ibadah saya. Tapi saya juga ke gereja. Jadi ada perasaan bersalah, tapi saya juga pengen tahu gitu kan. Saya ke gereja. Ini yang apa namanya? Begitu saya masuk gereja, ini hal yang berbeda yang saya rasakan. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke gereja, ada satu perasaan yang berbeda. Saya tidak tahu itu dulu saya itu tidak tahu namanya hadirat Tuhan, lawatan apa itu saya nggak mengerti. Yang pasti waktu pertama kali saya masuk ke gereja, saya merasakan sensasi yang berbeda. Waktu saya masuk, puji-pujian, ya saya kikuk ya jujur ya. Saya kan tidak pernah kayak gitu. Saya lihat orang nyanyi tepuk tangan gitu kan. Tangan. Ya saya diem aja, saya liatin aja, saya diem aja. Mau ikut goyang ya malu, jadi diem aja saya liatin gitu. Saya dengerin Orang-orang khotbahnya. mohon maaf, orang-orang nggak lihat nggak apa ya, pokoknya nggak lihat ibu ini sebuah keanehan gitu nggak ya? Oh ya, jadi gini, saya belum cerita ya. Mungkin kalau saya pakai hijab kelihatan aneh. Nah, jadi ceritanya gini, karena saya niat untuk ke gereja, saya rela melepas hijab saya. Selama ini saya tidak pernah.
Tapi itu sembunyi-sembunyi. Jadi waktu berangkat saya pakai. Begitu di pertengahan jalan mendekati gereja, saya cari tempat yang kosong, saya buka. Seperti itu terus gitu loh. Saya buka. Nah, saya datang Bertahan ya berapa orang lama seperti itu, Ibu? berapa lama ya, sekitar berapa bulan ya, lupa saya. Mungkin ya 3 bulan, 4 bulan mungkin ya. Saya lupa juga. Itu terus seperti itu ya, saya masuk, terus saya lanjutkan lagi, saya masuk, sudah dengar khotbah. Nah, kemudian satu kali bukan, maksudnya gini, pada saat itu pujian dinaikkan ya. Nah, dari sini ini lagu yang sampai Maaf, Bu, terputus, Bu. Maaf, saya pernah terputus lupa, suaranya. karena lagu ini sangat menjamah saya. Pada saat lagu itu Oke. dinyanyikan, Lagu apa, Bu? kedengaran ya. Ya. Nah, ketika lagu itu dinyanyikan, hati saya itu rasanya itu campur aduk. Ya damai, ya ada perasaan berdosa, ya ada perasaan bahwa Tuhan begitu dekat, ya ada perasaan nggak layak. Saya nggak tahu apa sih yang saya rasakan. Yang ada air mata saya itu nggak berhenti-berhenti keluar. Saya nangis sepanjang ibadah itu, saya nangis terus. Saya kalau ingat ini lagi ya. Saya nangis terus seperti itu. Saya nggak tahu itu apa gitu. Saya pulang damai gitu kan. Otomatis, tapi saya tetap lagi balik Senin sampai Sabtu, saya tetap sholat, tetap lakukan, Minggu saya ke gereja lagi, terus seperti itu. Dan selalu ibadah itu membuat saya kok haus ya. Saya orang ibadah terus seperti itu. Sampai satu ketika ada KKR. Halo, halo, Ya. halo, kedengaran ya? Oke. Sampai satu ketika ada KKR, kebaktian kebangunan rohani ya. Nah, karena tadi anak saya sakit toh, saya bawa lah anak saya ke KKR. Saya sendiri dengar ada KKR, kok kayak seneng gitu ya. Apa nih KKR? Kok kayaknya seru, yang saya pernah nonton di TV gitu rame, banyak orang sembuh apa segala macam seperti itu ya. Wah, seneng saya. Saya bawa lah anak saya dengan harapan anak saya sembuh gitu kan. Saya bawa, saya tiba di tempat KKR, anak saya ditempatkan di tempat orang sakit. Dan saya ikut juga, karena saya punya asam lambung, saya punya mah, saya ikut. Tapi sebenarnya saya itu nggak tujuan, nggak sembuh pun nggak apa-apa buat saya sebenarnya. Saya cuma penasaran gitu loh, saya pengen ada di dalamnya gitu loh. Nah, setelah itu puji-pujian segala macam. Soal lagi setiap kali pujian hati saya itu rasanya campur aduk, saya menangis. Nah, kemudian ada sesi doa, orang-orang sakit didoakan, anak saya didoakan, dan saya lihat, saya lirik, anak saya di sebelah saya lirik gini. Anak saya itu bisa nangis gitu loh. Didoakan dan dia nangis gitu loh. Nah, setelah itu giliran ada pendoa yang datang ke saya. Ada pendoa yang datang ke saya ditanya sakit apa, saya bilang gini. Tapi malah saya bilang gini, saya enggak tahu, hati saya sangat menggebu-gebu pengen kenal Tuhan gitu loh. Saya cuma bilang sama pendoanya gini, kan ditanya, "Ibu sakit apa?" Saya sakit masih sebenarnya. Tapi enggak sembuh pun enggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Saya cuma pengen kenal Tuhan. Saya cuma gitu, saya juga enggak tahu kenal Tuhan itu apa maksudnya, saya juga enggak ngerti. Terus saya didoakan itu lagi saya dijamah Tuhan. Kemudian hari kedua ada lagi KKR-nya, kan 2 hari ya Pak, 2 hari. Hari kedua datang lagi, di situ ada namanya baptisan Roh Kudus. Nah, pada saat baptisan Roh Kudus itu saya pun enggak tahu, saya kan muslim masih. Saya enggak tahu itu apa baptisan Roh Kudus lah, bahasa-bahasa yang saya asing semuanya ya. Terus pendetanya bilang gini, "Siapa yang belum pernah dibaptis Roh Kudus?" Ya otomatis saya pikir, saya kan enggak ngerti itu apa gitu kan. Angkat tangan ini. Berdirilah saya angkat tangan. Tapi pada malam hari itu, saya itu benar-benar ingin kenal Tuhan. Pada malam hari itu saya cuma angkat tangan. Yang itu pendeta doa, tapi saya doa sendiri dalam hati. Jadi pendetanya doa, saya juga doa. Jadi saya enggak tahu saya enggak fokus beliau doa apa, saya fokus ke diri saya. Saya tuh berdoa dalam hati, tapi rasanya di dalam saya itu kayak seperti teriak. Saya tuh kayak seperti teriak gini, "Tuhan," saya bilang kayak gitu. Kalau memang, saya bilang gini, "Kalau memang Yesus itu Tuhan," saya bilang seperti itu, "tunjukkan mukjizat-Mu malam hari ini." Saya bilang kayak gitu. Karena gini, karena saya pikir gini, kalau cuma perbandingan,
Saya rasa dua-duanya mengajarkan kebaikan gitu loh. Jadi saya bimbang, saya nggak tahu yang mana yang benar gitu loh. Kalau nggak Tuhan sendiri yang menyatakan, saya nggak akan yakin gitu loh. Jadi saya teriak dalam hati, rasanya saya teriak itu, saya Tuhan. Jadi, kalau memang Tuhan, Yesus itu Tuhan, tunjukkan mujizatmu malam hari ini. Dan saat itulah saya itu tidak tahu namanya lawatan. Waktu saya berdoa, saya rebah. Saya rebah, tiba-tiba saya itu seperti orang yang disiram air salju, bukan lagi air biasa. Dingin sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu sensasi yang saya tidak pernah rasakan seumur hidup saya, seperti disiram jer, serasa itu dingin semua dan saya bergetar gitu. Tapi apa yang saya rasakan tuh saya damai. Tiba-tiba saya yang tahu setelah saya didoakan, setelah selesai itu saya baru tahu bahwa saya menerima karunia bahasa Roh Kudus. Jadi pada saat itu saya tiba-tiba bergerak sendiri, bergerak sendiri. Saya bingung. Saya masih sadar kan, saya pikir loh saya kenapa saya kayak gitu. Nah setelah selesai didoakan, saya tanya, waktu itu saya dibotong, dibawa masuk ke ruang doa, saya tanya sama pendoanya, loh saya kenapa? Saya bilang gitu. Enggak apa-apa, mbaknya di lewat Roh Kudus, mbaknya sudah menerima karunia bahasa Roh. Terus berarti saya sudah diterima Tuhan Yesus, saya bilang kayak gitu. Sudah, terus sekarang saya harus ngapain? Saya bilang kayak gitu. Ya sama kayak orang syahadat, kalau orang Kristen baptis katanya dia. Itu saya langsung menggebu-gebu. Mereka sudah tahu kalau ibu seorang muslim. Tahu, karena kan kalau masuk dipakein nentek ya. Jadi agamanya ada, sakitnya namanya semuanya ada. Nah, itu baptis. Besok paginya saya langsung minta baptis. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Pak. Perkara supranatural itu terjadi dalam kehidupan saya. Setelah saya menerima karunia bahasa roh ya, kadang-kadang saya di rumah berdoa sendiri itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak stop sampai di situ. Setiap kali saya ibadah, saya merasakan, wah saya bingung ya menceritanya. Saya merasakan satu hal yang berbeda. Dan setiap kali selama 6 bulan berturut-turut pada saat itu, saya masih bayi rohani, jadi Tuhan benar-benar menyatakan mukjizatnya saat itu. Waktu itu, setiap kali saya bangun tidur, saya ini kan baru, lagu-lagu itu kan nggak banyak hafal gitu ya. Tapi setiap kali saya bangun tidur antara sadar dan tidak, puji-pujian itu ada di dalam hati, pikiran saya itu terngiang-ngiang. Puji-pujian, terus ayat-ayat Alkitab itu bisa muncul semua setiap pagi seperti itu. Dan itu hampir setiap hari seperti itu terus. Dan hati saya ini kalau bisa dibilang sekarang kita ngomongnya berapi-api yang menggebu-gebu buat Tuhan. Saya haus akan Tuhan, rasanya saya pengen ke gereja terus, rasanya saya pengen ibadah terus. Tapi ya jadi gini, sejak itu dan saya mulai dikit-dikit meninggalkan sholat. Saya mulai tidak ngaji. Itu sudah mulai saya tinggalkan, tapi masih tetap saya ikut pengajian. Jadi karena ketakutan yang awalnya itu sudah mulai hilang atau tetap ada? Iya, jadi mulai hilang, tapi belum sempurna. Karena memang saya butuh siap mental ya. Jadi saya masih tetap pengajian karena saya takut ketahuan kalau saya sudah Kristen gitu loh. Jadi tetangga belum ada yang tahu, teman saya belum ada yang tahu. Teman saya rumahnya dekat-dekat dan akrab semua sama saya. Nggak tahu kalau saya Kristen. Saya tetap pengajian karena ya saya kalau bisa dibilang ikut ngurus di situ ya. Saya selesaikan dulu administrasi apa segala macam itu. Nah, tapi saya tetap ibadah. Nah, setelah itu terus berlanjut ya. Perkara supranatural terjadi. Saya mulai terus rajin belajar baca firman Tuhan. Khotbah, saya kadang ibadah itu ya, dalam 1 minggu itu kan ada 3 ibadah. Kadang-kadang saya itu bisa 3-3-nya datang. Kadang 2, pokoknya saya pengennya datang terus gitu ya. Semangat saya sekali haus lagi belajar, haus sekali. Iya, haus sekali, semangat sekali. Saya baca firman Tuhan, saya jadi tahu semakin mengenal Yesus seperti apa. Nah, saya belajar praktek melakukan iman, praktek iman ya. Menghidupi iman. Saya tahu bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah gitu ya. Terus saya belajar untuk mempraktekkan. Saya kan baca Alkitab, saya tahu ada
orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus seperti apa wanita yang pendarahan, ya, anak kepala rumah ibadah dan segala. Dan saya juga berpuasa gitu ya. Dari situ saya praktek iman. Meskipun saya masih baru, tapi saya yakin percaya gitu. Nah, luar biasa banyak hal-hal yang terjadi. Jadi gini, pada waktu itu anak saya itu kepalanya ini kena besi. Jadi dia jalan cucuk besi, darahnya keluar terus. Halo? Oke, jelas Bu, jelas. Halo? Ya, jelas Bu. Jelas. Jadi darahnya keluar terus. Saya cuma berdoa, saya pegang gini. Saya pegang, dalam nama Tuhan Yesus darah berhenti. Saya bilang seperti itu. Dan darah itu berhenti, Pak. Ya, seperti itu. Saya semakin, wow, luar biasa ya. Nama Yesus benar-benar berkuasa. Dan itu terus saya praktekkan. Karena orang Kristen, kuasa Tuhan tetap sama gitu loh. Bukan kita yang melakukan mukjizat. Kita cuma dipakai Tuhan gitu loh. Nama Tuhan yang melakukan, Tuhan sendiri yang melakukan. Seperti itu. Dan saya setiap apa namanya, saya yang besar ini pernah juga lehernya itu kayak ada bengkak gitu ya, lehernya bengkak dan sakit sekali, lehernya sakit. Dia pagi-pagi mau berangkat sekolah bilang sama saya, "Ma, leherku sakit," gitu ya. Terus saya doakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bengkaknya hilang. Itu aja. Nah, tapi itu biasa gitu toh. Tapi setelah dia berangkat sekolah, sekitar pukul 9 saya doa saat teduh lagi, saat teduh sendiri. Saya mengimani, Tuhan, saya cuma doa gini, Tuhan, saya percaya dengan menjamah jumbai jubahmu saja, anakku sembuh, saya bilang gitu. Dalam nama Tuhan Yesus anakku sembuh. Sudah. Setelah itu anak saya pulang sekolah, saya lupa kalau dia sakit, saya nggak tanya apa-apa. Malam saya baru ingat, oh iya, gimana sakitmu? Saya bilang gitu. Nggak tahu kok tiba-tiba kempes katanya. Tadi sekitaran jam 9 katanya dia, itu kayak sakit gitu, tiba-tiba kempes katanya dia. Terus saya ingat tuh, itu kan jam saya doa gitu loh. Dari situ, wah, luar biasa Tuhan ini gitu loh. Mukjizatnya itu betul-betul nyata gitu loh. Terus ini yang terbaru. Di tangan kanan saya ini ada benjolan dulu jauh sebelum mau saya jadi Kristen. Saya itu pernah kayak semacam keselio ya. Jadi saya nyuci spray, saya peras dan tak itu tangan saya buntak itu terus muncul kayak benjolan gitu kayak tulang gitu keras. Kayak benjolan dan itu tidak pernah hilang selama belasan tahun. Nah, begitu saya Kristen, saya tidak yakin kalau yang kayak gini bisa hilang nggak ya, karena kentara sekali ya. Saya tahu Yesus berkuasa, tapi kira-kira hilang nggak ya ini ya. Saya coba-coba aja, saya doa dalam nama Tuhan Yesus, kempes, sembuh hilang. Udah, tapi saya tidak berpikir lagi karena setelah doa saya lihat oh masih ada, ya sudahlah, meskipun saya percaya, tapi saya percaya juga Tuhan juga berdaulat menyembuhkan dan tidak gitu kan. Ya sudah, saya abaikan. Okay. Setelah itu ternyata nggak lama, terus saya lihat, loh sembuh tangan saya ini yang harusnya dioperasi itu hilang. Jadi benjolan di tangan saya itu hilang seperti itu. Jadi wah, luar biasa ya. Jadi gini loh, yang saya lihat di kekristenan itu, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hidup, benar-benar hidup gitu loh. Itu yang membuat saya tertarik dengan kekristenan sampai detik ini. Saya tidak pernah menyesal, justru sampai saat ini saya sangat bersyukur. Dan satu hal yang paling membuat saya tertarik dengan kekristenan adalah ajaran kasih. Itu yang ajaran kasih ini merubah kehidupan saya. Dua perintah yang simpel, yang sepertinya terdengar seperti biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala macam ya, dan kasihlah sesamamu manusia. Dua perintah yang simpel tapi luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ini lagi apa? Ini yang saya rasakan ketika saya jadi Kristen. Ketika saya melakukan ibadah, meskipun saya tahu di kekristenan kita tidak berdosa kalau nggak baca Alkitab gitu loh. Tidak ada kewajiban nggak diwajibkan kamu harus 1 jam berdoa atau seperti itu. Tapi saya melakukannya gitu loh. Karena apa? Saya bahkan tidak memikirkan nanti pahalanya dapat berapa, nanti ada upah apa. Itu nggak ada terpikir sama sekali di kepala saya gitu loh. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah bahwa saya melakukan semua kegiatan agama saya karena saya mengasihi Tuhan gitu.
Jadi benar-benar Saya kita takjub dengan merasakan pertolongan Tuhan, jadi melakukan itu ya, makanya melakukan kasih Tuhan, terus melakukan ya ibadah, seperti membaca firman Tuhan ya. Iya, apalagi kisah Yesus ya, saya benar-benar kagum. Kasih Yesus itu yang besar. Sejak saya jadi Kristen, saya jadi mengenal jati diri saya siapa. Saya dikasihi, saya diterima. Saya diterima apa adanya. Saya katakan tahu saya siapa. Saya rasanya nggak layak buat Tuhan itu. Tapi Tuhan layakkan saya. Saya benar-benar menemukan jati diri saya di kekristenan. Dan Tuhan mengubahkan paradigma saya. Kalau sekarang, sejak saya jadi orang Kristen, kalau saya melihat ada orang yang berbuat dosa, atau mungkin di mata orang ini nggak jelas gitu ya. Tapi yang ada di hati saya lihat orang itu sama seperti saya, dia sama-sama berdosa, dia sama-sama layak untuk menerima pengampunan, sama seperti kita gitu loh. Saya selalu melihat orang dengan kasih. Satu hal yang membuat saya menjadi berbeda, saya nggak bisa membenci orang sekarang sejak saya jadi Kristen. Roh Kudus di dalam saya itu nggak bisa membuat saya tenang kalau saya benci sama orang. Mungkin saya hanya marah sesaat, kalau masalah sama orang saya hanya marah sesaat, tapi saya tidak bisa membenci karena hati saya rasanya diobrak-abrik. Roh Kudus yang ada di dalam saya itu membuat saya tidak damai. Kalau saya melakukan satu dosa, saya jadi nggak tenang. Itu yang membuat perbedaan antara dulu dan sekarang. Memang benar sekali bahwa orang yang di dalam Yesus itu menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru melalui pemikirannya. Dan itu berdampak di kehidupannya. Itu yang saya lihat. Yang paling saya tertarik adalah ajaran kasih itu. Itu sebabnya, ya itu sebabnya saya sekarang tahu kenapa kok orang Kristen ini meskipun dihina, dicaci, dianiaya, dipenggal ya Pak, baru-barusan ini dipenggal, gerejanya dibom gitu kan. Ya segala macam lah. Hinaan-hinaan sama Tuhan kita meskipun di media sosial, nggak pernah kita berdemo jilid-jilid gitu ya. Nggak pernah kita terus marah-marah atau balik kita membunuh atau seperti apa. Tapi kita mengampuni, karena itu yang Tuhan mau. Kasihlah musuhmu kan, dan doakanlah mereka yang itu benar-benar ada di hati saya gitu loh. Kasihnya Tuhan itu yang mengubahkan saya, jujur. Saya menemukan arti kasih. Jadi gini, di dalam Kristen yang saya lihat, Tuhan itu kuasanya itu nyata, hidup. Kasihnya itu teruji. Dan Alkitab ini terbukti. Sejarah pun membuktikan. Jadi sangat tidak benar kalau ada yang berkata itu dipalsukan seperti itu. Alkitab dipalsukan, ya baik. Ya, itu sangat tidak benar. Jadi itu yang membuat saya itu berbeda. Tapi ya memang ya setelah saya masuk ke Kristenan, ternyata tidak gampang menjadi orang Kristen, Pak. Saya pikir orang Kristen itu ya enak ya hidupnya. Makmur, terus ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi, aturannya sedikit seperti itu ya. Ternyata enggak gitu loh. Mungkin kalau untuk orang yang Kristen KTP, artinya Kristen tanpa pertobatan, ya dia menjalani hidupnya apa adanya. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, itu berbeda gitu. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib kayaknya mudah didengar, tapi melakukannya itu butuh pergumulan dan perjuangan. Waktu saya memutuskan untuk jadi orang Kristen, saya pun mengalami tantangan. Jadi pada saat itu teman-teman saya ya mau nggak mau otomatis mereka mulai tahu kan, meskipun saya nggak ngomong. Bahkan ya saya lupa. Jadi gini, bahkan saya butuh waktu 1 tahun untuk saya memberitahu orang tua saya bahwa saya Kristen, karena pada saat itu saya belum berani. Orang tua saya kan tahun berapa itu Ibu? Tahun berapa Ibu mulai memproklamirkan bahwa Ibu seorang Kristen? Karena setahu saya kalau mengambil keputusan itu kan tidak mudah ya, apalagi Ibu background-nya seperti itu. Ya, jadi sekitar tahun 2015. 2015, wah. Ya, 2014 saya dibaptis. 2015 baru saya mulai berani bersaksi ke orang tua saya bahwa saya Kristen. Ya. Apa responnya kira-kira? Responnya Ibu seperti apa orang tua? Ya, otomatis ya dalam Islam itu kan anak itu kewajiban orang tua. Kalau sampai anaknya
murtad, itu orang tuanya malu ya. Orang tua saya jujur marah, sambil nangis di telepon. Saya pun tuh telepon juga gemeteran ya. Saya gemetar gitu loh. Antara saya harus memberanikan diri tapi juga takut dan segala macam. Orang tua saya marah, orang tua saya merasa kecewa. Intinya kecewa sama saya. Seperti Orang itu. tua kecewa. Iya, orang tua saya kecewa. Saya enggak ngomong ke keluarga yang lain, tapi ternyata orang tua saya ngasih tahu ke adik-adiknya yang lain. Nah, dari sanalah keluarga saya mulai nelpon. Mereka enggak percaya karena selama ini saya itu kan taat gitu loh. Saya itu di antara keluarga yang hijabnya paling gede. Dulu hijabnya paling besar dan saya enggak, ya kalau bisa dibilang saya hampir enggak pernah ketinggalan sholat gitu ya. Nah mereka kaget, enggak percaya, jadi mereka nelpon saya dan menanyakan, "Wulan, gimana kabarmu?" "Baik. Saya dengar kamu katanya jadi Kristen ya?" "Iya," saya bilang kayak gitu. Mereka jujur, ya mereka memang nggak marah-marahin saya ya, tapi mereka cuma bilang gini, "Kamu yakin?" kayak gitu. "Iya saya yakin," tak bilang kayak gitu. "Ya sudah kalau memang kamu yakin, tapi kamu harus mempertanggungjawabkannya loh ya di hadapan Tuhan." Saya terus bilang, "Iya saya yakin. Saya yakin karena ini benar. Saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan," saya bilang kayak gitu. Keluarga saya marah, ya saya dianggap kafir lah gitu ya karena saya murtad, jadi seperti itu. Teman-teman saya mulai teman-teman saya mulai memusuhi saya. Bahkan kalau lewat di depan saya itu kayak nggak lihat orang, jadi saya dianggap patung gitu ya, saya dicuekin gitu aja. Oke, berarti tantangan terbesar itu Bu, mohon maaf, tantangan terbesar orang tua mungkin digolongkan apakah tantangan terbesar atau dari sahabat-sahabat saja ya. Orang tua maunya memang nggak terima tapi mereka istilahnya merelakan seperti itu ya Bu ya. Atau? Ya awalnya sih nggak merelakan sih sebenarnya, tapi karena jarak kami jauh, mereka mau berbuat apa gitu kan. Mereka tetap di kotanya, saya di kota saya gitu kan. Jadi ya otomatis hubungan jadi jauh gitu loh, hubungan jadi dingin. Itu saya jadi nggak bisa akrab dengan keluarga lagi gitu, saya nggak punya hubungan yang hangat. Tapi ya puji Tuhan sekarang sudah mulai baik. Sekarang puji Tuhan. Oke baik Bu, mohon maaf saya potong. Nah ini untuk semua para pemirsa yang menonton, Bu sebentar lagi saya akan membuka stage untuk saya akan share link. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ingin bertanya, mungkin atau respon kesucian Ibu. Tidak apa-apa Bu ya. Ya boleh silahkan. Jadi tapi pesan untuk semua yang menyaksikan di dalam forum ini, di dalam studio ini saya tidak mengizinkan namanya debat atau mau ajak debat kusir kan atau mau seperti apa, saya nggak mau. Kalau seandainya ada yang sampai berdebat atau menyerang personal, saya akan mohon maaf dengan berat hati saya akan kick ya. Jadi untuk saudara-saudara semua yang Kristen, monggo jika ada yang ingin bertanya bertanya langsung kepada Ibu Wulan, saya akan sharekan linknya. Silakan bisa masuk dan saya izinkan untuk 1-2 orang dulu. Ya. Nah, jadi sampai sekarang ini sudah berapa tahun Ibu menjadi seorang Kristen, Bu Wulan? Kurang lebih 6 tahun. Ya, dari 2014 sampai 2022. Ya. Luar biasa. Jadi memang jadi itu perbedaannya damai. Ya. Apa ya? Dan ada perubahan kasihnya, perubahan hidup ya. Jadi stigma jelek yang dulu Ibu bukan jelek, pokoknya stigma yang Ibu dapat bahwa orang Kristen itu Allahnya 3, orang Kristen itu Alkitab sudah dipalsukan. Tuduhan-tuduhan itu apa yang Ibu lakukan? Pokoknya sampai sekarang ini yang Ibu lakukan seperti apa? Ya, karena saya mulai mencari tahu ya tentang kebenarannya. Ya saya otomatis kalau misalnya ada teman saya atau ya mungkin di media sosial yang bertanya tentang itu, saya akan bilang bahwa itu nggak benar. Saya akan kasih lihat ini loh ayatnya. Ini nggak seperti itu. Tuhan Kristen itu nggak beranak gitu loh. Apalagi secara biologis gitu ya. Nggak seperti itu gitu loh. Nggak Tuhan Kristen bukan diperanakan secara biologis. Dan kami itu nggak menyembah Tuhan 3, Tuhan Kristen itu 1. Hanya saja pemahaman tentang Tritunggal itu yang seringkali membuat bingung gitu loh. Sebenarnya simpel kok buat kita yang mengerti simpel, hanya orang manusia aja yang bikin sulit untuk mengerti itu. Jadi kita tetap menyembah Tuhan yang 1 gitu.
Jadi ya itu ya, seringkali kadang-kadang ya ada yang bertanya tentang ini, ya saya bilang enggak kayak gitu kok gitu loh. Jadi menurut saya gini, kalau memang kita Mohon maaf Bu, suaranya agak putus-putus Bu. Kita jangan sampai membenci tanpa dasar. Halo? Maksudnya membenci tanpa dasar seperti apa Bu? Maksudnya membenci tanpa dasar gimana? Misalnya gini, kita hujat-hujat agama orang, padahal kita nggak tahu dalam-dalamnya seperti apa. Itu kan sebenarnya kayak fitnah ya. Kita nggak tahu seperti apa sebenarnya, kita kata-katain gitu loh. Harusnya cari tahu kebenaran itu. Supaya apa? Kita nggak salah paham gitu loh. Kan kalau salah paham kan jadinya lucu ya. Kita nggak suka dengan seseorang, padahal orang itu nggak berbuat seperti itu contoh gitu loh. Ya sama dengan agama itu nggak seperti itu lah, yang ada di pikiran kita kok beda, nah seperti itu. Karena gini juga kalau menurut saya, buat saya punya prinsip kayak gini, nasib kita di kekekalan itu ditentukan dari apa yang kita percaya di saat ini. Benar ya Pak ya? Jadi carilah kebenaran itu loh. Kebenaran itu harus dicari. Nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah takut. Tapi juga jangan bertanya dengan sembarang orang. Harus bertanya dengan orang-orang yang memang berkompeten untuk menjawab. Supaya kita nggak salah tangkap. Seperti itu. Cari tahu, karena gini loh, Tuhan yang orang Kristen itu nyata, itu hidup. Dan boleh diselidiki, Alkitab boleh diselidiki. Harus diuji, gitu loh. Cari tahu, karena gini loh, Tuhan sendiri yang bilang di Alkitab bahwa barang siapa yang mencari aku dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dia akan menemukan aku. Dan itu saya alami gitu loh. Saya cari dia sungguh-sungguh, saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya menemukan Tuhan. Seperti itu. Saya menemukannya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Mujizat-mujizatnya yang kemarin loh, saya juga nggak hidup berdasarkan sekedar. Ya, halo. Oke. Ya, jadi memang kita juga sebagai orang jangan bergantung dari mujizatnya, tapi bergantunglah dengan Tuhannya. Saya juga nggak. Nah, saya suka ini. Jadi iman itu, hidup itu bukan bergantung kepada mujizat, tapi kita memang sebagai orang percaya bisa mengalami mujizat. Tapi iman kita tidak didirikan atas mujizat. Iya, ya, saya sepakat dengan itu, Bu. Betul. Iya, betul. Ibu, sebentar, ini ada saudara kita yang hendak masuk, namun ini lagi bermasalah ini. Connected, sebentar, ini Pak GBCW. Sebentar ya, ini lagi. Sebentar, mungkin bisa masuk ulang ya, masuk ulang karena ini device not connected. Pak GBCW atau saudara kah bisa masuk ulang karena ini di studio itu device not connected. Ya Bu, Bu Mula bisa lanjut ya. Ya. Ya, jadi mohon maaf. Jadi tadi sudah bilang mujizat tadi. Nah, sekarang hal-hal seperti apa? Hal-hal apa yang Ibu lakukan untuk menjaga stamina rohani, menjaga kerohanian Ibu? Bagaimana Ibu lakukan saat ini untuk terus berada terus di dalam hadirat Tuhan, atau maksudnya terus mengalami Tuhan seperti itu, Ibu? Ya, otomatis ya setelah saya menerima Kristus, saya ingin terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang Dia. Jadi saya selalu membiasakan untuk membaca Alkitab setiap hari. Saya melatih diri saya untuk berkomitmen. Males nggak males, saya paksa untuk baca. Minimal sepasal, tapi saya continue terus, saya lakukan terus. Saya nggak ngerti, tetap saya orang yang lebih ngerti gitu ya. Tapi tetap saya mohon maaf Bu, mohon maaf suaranya. Terus saya berusaha untuk mendengar Tuhan melalui saat teduh. Halo? Ya. Ya. Melalui saat teduh. Jadi, saya tidak mengandalkan sekedar gereja. Iya. Karena pertumbuhan iman kita bukan ditentukan oleh gereja, tapi ditentukan oleh hubungan kita sama Tuhan.
Otomatis saya tetap ibadah setiap minggu pastilah. Tapi saya membangun hubungan saya di rumah dengan Tuhan. Mulai saat teduh, saya belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Simpel-simpel, nggak harus selalu lipat tangan doa. Kadang-kadang saya hal-hal simpel saya doa, Tuhan ini benar nggak ya? Saya sekedar komunikasi seperti itu. Karena saya percaya Roh Kudus yang di dalam kita itu bisa bercakap, bisa berkomunikasi dengan kita. Oke. Bu, diulangi Bu. Ini yang bisa bicara dengan kita. Ya, Tuhan itu bisa bicara dengan kita sampai saat mungkin ada apa ya, ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan Ibu ketika dari transisi dari Muslim dan akhirnya menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kira-kira adakah demikian, ada ayat yang menjadi kekuatan pegangan Ibu sampai saat ini terus kuat, seperti itu? Ya, banyak ya, tapi saya nggak menghafal, tapi banyak sekali. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saya lupa ayatnya di mana. Saya memang nggak pernah menghafal, tapi saya selalu baca. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Dia selalu menyertai kita. Itu menjadi kekuatan saya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Ia mengasihi kita. Dan juga Tuhan berjanji menyediakan rumah di surga. Barang siapa yang percaya kepada Dia pasti diselamatkan. Nah, itu yang nggak ada di agama lain ya. Kepastian akan keselamatan seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa Sorry Bu, kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan dengan baik. Halo. Oke. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan amal baik atau amal ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita tuh nggak sempurna gitu loh. Dan kita pun kita ini seringkali jatuh dalam dosa. Kita yang paling tahu diri kita seperti apa. Tuhan ya, otomatis Tuhan yang paling tahu, setelah itu diri kita sendiri. Kita tahu kan, karena nih standar kekudusan di dalam kekristenan itu berbeda dengan standar dunia gitu loh. Dan itu yang membuat saya selama ini banyak ayat-ayat yang menguatkan saya, meskipun saya nggak hafal, tapi saya terus baca. Saya ingat bagaimana Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman, bagaimana Roh Kudus, dan itu memang saya rasakan banyak sekali, banyak ayat-ayat yang sangat menguatkan saya seperti itu. Saya memang punya kelemahan untuk menghafal, apalagi yang berkaitan dengan angka. Saya sering lupa gitu, kali saya hafal. Jadi saya itu kalau baca Alkitab, karena saya tidak hafal, saya tanda-tandain aja. Karena gini, saya mencoba waktu itu ngapalin. Oh, misal 1 Timotius 2 gini-gini. Terus besoknya ayat yang lain, saya lupa angkanya, jadi terbalik-balik. Jadi saya sebentar. Jadi saya biasanya gini, jadi saya tandain, terus seperti ini ya, saya contoh ya. Oke. Itu iya. Itu yang menguatkan saya. Itu yang menguatkan saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, segala macam. Jadi saya selalu baca, karena saya punya kelemahan dalam mengingat. Saya selalu catat, saya stabilo, saya tempel di kamar saya, seperti itu. Saya stabilo. Yang unik begini, meskipun saya tidak menghafal, tapi ketika terjadi satu masalah atau saya sedang menghadapi apa, Roh Kudus itu bisa tiba-tiba mengingatkan saya akan ayat firman Tuhan. Seperti itu loh. Itu yang misalnya pun saya sedikit menyimpang gitu ya, Roh Kudus itu bisa mengingatkan saya gitu loh. Misalnya saya mulai nggak berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak tenang, tiba-tiba muncul ayat-ayat firman Tuhan. Misalnya saya lagi marah, terus diingatkan jangan marah sampai keteguhan. Itu terus gitu loh. Selalu ada bisa muncul di pikiran saya. Ada rema terus gitu loh. Jadi selalu muncul ayat-ayat firman Tuhan seperti itu. Saya memang itu yang saya alami selama ini. Jadi saya merasa benar bahwa Tuhan itu hidup gitu loh. Ini yang membuat perbedaan dalam kekristenan ya. Ibadah kita itu bukan yang ritual ya, tapi keseluruhan hidup kita. Jadi bukan cuma waktu kita lagi doa atau waktu kita lagi di gereja, tapi yang ini firman Tuhan.
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Artinya keseluruhan hidup kita gitu loh. Dan dari sinilah saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Karena apa? Jujur, saya nggak bisa sempurna 100% untuk taat. Saya sadar saya siapa. Gitu. Dari situ saya tahu saya memang butuh Tuhan. Saya memang penyelamat. Itu sebabnya turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Jadi Ibu sekarang sekeluarga berada di tempat yang baru, dan disinilah Ibu teguh di dalam iman, istilahnya menemukan Kristus secara pribadi, mengalami perubahan, dan sekarang terus berjuang, terus berusaha, terus mendalami apa yang sudah Ibu imani ya. Jadi mungkin ada pesan atau pesan kepada saudara-saudara kita semua yang nonton, dan juga mungkin ada tuduhan-tuduhan yang seringkali dituduhkan kepada kekristenan, itu mungkin bisa Ibu sampaikan bahwa apakah itu merupakan sebuah tuduhan yang benar ataukah seperti apa, Bu? Silahkan Ibu. Ya, pesan saya yang paling saya tegaskan adalah carilah kebenaran, jangan malu, gitu loh. Jangan takut. Karena gini, kita di dunia ini 70, 80, sedikit yang lebih ya. Kita enggak tahu usia kita sampai berapa. Satu ketika kita akan dipanggil Tuhan. Nah, di sanalah kehidupan kita yang sesungguhnya, yang abadi dan seterusnya. Kalau saat ini di dunia kita salah memilih, kita akan berada di tempat yang salah selamanya. Seperti itu. Jadi sungguh-sungguhlah, concernlah dalam hal ini, seriuslah dalam hal ini, seriuslah dalam hal iman. Cari tahu, jangan takut seperti itu. Nah, terus pesan saya untuk yang sering menghujat, untuk yang sering mengatakan kekristenan, ayolah jangan seperti itu. Cari tahu dulu, tanyakan aja, tanyakan dengan orang Kristen, benar enggak sih seperti ini, gitu loh. Tanyakan aja baik-baik, jangan satu dua, karena gini, jangan menerima jangan memandang dengan kacamata sendiri, gitu loh. Harus tanyakan kepada sumber yang tepat. Kita kan nggak bisa. Kalau kita mau tahu satu ajaran agama, kita harus bersumber pada Alkitabnya. Sampai kitab yang dipercayai ya. Kitabnya, iya, kitabnya yang dipercayai ya. Di situ yang harus kita cari. Bukan kita lihat Kristen dari kitabnya orang lain seperti itu. Gitu. Oke, luar biasa Ibu Bulan. Jadi memang, ya saya setuju dengan apa yang Ibu Bulan sampaikan, bahwa untuk menilai keyakinan orang, tidak bisa kita memakai kacamata atau termin daripada keyakinan kita. Ya kan, karena seringkali itulah yang menjadi penyebab kesalahpahaman antar kita. Sehingga itu membuat tidak kondusif, karena menilai orang lain di dalam persepsinya kita, otomatis nggak akan ketemu. Nah, jadi ketika kita selalu menilai dari sisinya kita, nah bagaimana mungkin kita bisa menerima, terbuka terhadap pengajaran orang tersebut? Tidak mungkin, karena kita sudah ada benteng tersendiri untuk melindungi diri. Akhirnya kita nggak mau belajar lagi kebenaran yang orang lain yakini, karena langkah awal kita sudah salah, Bu ya. Betul. Baiklah. Nah, seperti itu Bu Ulan. Iya, betul. Jadi memang benar seperti apa yang Pak Yanil katakan, memang harus seperti itu. Jangan sampai pakai sumbernya orang. Ya kita salah paham, jadi masa kita sementara memang bukan seperti itu yang terjadi selama ini. Kan kita yang bersih tegang dengan keyakinannya masing-masing gitu loh. Seperti itu. Ya, itu yang menurut saya itu salah, seperti itu. Harus cari dari sumbernya sendiri. Jangan pakai pemikiran sendiri. Apalagi sampai ngotot gitu kan. Cari tahu dong, karena gini. Karena gini, kalau kita baca Alkitab, kita nggak akan paham maksudnya apa gitu loh. Tapi kalau tujuan kita membaca Alkitab,
cari-cari ayatnya apa itu tujuannya untuk memang tahu kebenaran, pasti kita akan menemukan kebenaran itu. Kalau tujuannya cuma untuk mengkritik, nggak nemu-nemu. Apalagi kalau menggal-menggal ayat gitu ya, sepotong-potong asal sebut gitu, padahal konteksnya berbeda. Ya itu yang nggak benar. Gitu. Nggak mengerti konteks tapi ngotot ya. Iya itu yang ya jangan seperti itulah. Ayo apa namanya, kita sama-sama belajar gitu loh. Apapun kita gini loh, jangan sampai kita beragama sekedar karena keturunan gitu loh. Tapi harus benar-benar kita yakini seperti apa sih ajaran yang kita ikuti gitu loh. Kita harus tahu benar seperti apa sih agama yang kita ikuti ini gitu loh. Jadi nggak asal iman, asal percaya doang. Asal iman ya, tidak asal beriman, tetapi harus mengerti secara pribadi. Oh Bu, sebentar Bu, ada yang masuk. Ini ada Pak Yoel. Shalom, selamat datang Pak Yoel. Ini ada Pak Yoel, ya Pak Yoel Ade Prasetyo. Silakan Pak Yoel, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi daripada kesaksian dari Ibu Wulan. Saya persilahkan Pak Yoel. Oke ya, terima kasih Bu Wulan sudah berbagi sesuatu yang indah pada malam ini begitu ya. Walaupun di luar sana ada banyak genderang-genderang yang lain, tapi malam ini Bu Wulan menjadi oasis di tengah padang gurun. Gitu ya. Jadi saya sempat dengar beberapa hal yang cukup menarik dari Bu Wulan begitu ya. Bagaimana Bu Wulan itu bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang menarik buat saya begitu ya. Nah, itu bagi saya banyak orang itu tidak bisa melihat hal itu, tapi Bu Wulan bisa itu, itu sebuah sukacita. Kalau dalam firman Tuhan, satu orang bertobat, ada ribuan malaikat bersukacita itu. Gitu ya Bang Nelson ya. Betul sekali Pak Yoel. Memang ya ketika satu orang percaya, malaikat di surga itu bersukacita yang menemukan kebenaran, menemukan kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, Pak Yoel. Ya, itu memang satu hal yang sangat-sangat kita syukuri, satu hal yang sangat menjadi sukacita terbesar sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, ini Bu Wulan, ini juga saudara-saudara yang menyaksikan, Pak Yoel ini juga seorang pelayan Tuhan yang aktif di media untuk mewartakan kebenaran, juga mengkanter pengajaran tuduhan-tuduhan seperti yang sudah Ibu Wulan katakan. Tadi Pak Yoel, Ibu Wulan sudah katakan bahwa kalau menjadi seorang beragama itu jangan menilai agama orang lain dari pandangannya sendiri. Itu dia. Tapi harus melihat dari keyakinan orang tersebut, kitabnya dengan baik seperti itu. Gitu Pak Yoel. Wah, itu mantap itu Bu Wulan ya. Ibaratnya begini loh, ibaratnya kalau orang seperti itu dia gagal masuk ujian, tapi dia memberitakan ujiannya kan gitu. kan lucu ya. Dia gagal dalam satu arena, kemudian dia memberitakan di arena itu. Jadi otomatis yang diberitakan itu pasti yang jelek-jelek kan begitu kan. Betul. Gak mungkin dia pasti beritain yang bagus-bagus, dia gagal kok. Iya benar-benar. Tapi Bu Wulan, saya sungguh bersyukur nih bisa ketemu walaupun lewat layar gini ya. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang indah gitu ya. Biarlah nanti di luar sana ada Bu Wulan berikutnya, itu harapan saya. Amin. Demikian juga harapan saya juga Pak Yoel. Terima kasih Pak Yoel sudah masuk bersama kami pada kesempatan ini. Untuk semua saudara-saudaraku, Ibu Wulan ini cukup aktif di media, walaupun beliau ini belum punya akun YouTube yang seperti kami, seperti Bang Yoel, saya. Tapi beliau, Pak Yoel juga harus tahu, sering aktif mengkanter tuduhan-tuduhan yang menyimpang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya di media sosial.
IG Kalau yang maupun juga YouTube. Ya, saya sangat biasanya di bagus. ya di YouTube. Oke. Oh ya, gak apa-apa pindah ke YouTube aja supaya kita bisa naikkan. Kita bisa membantu Ibu Ulan. Nanti ke depan kalau Ibu Ulan punya channel yang mengkanter itu lebih bagus ya Pak Yoel ya. Betul, karena Ibu Wulan sudah merasakan, itu berbeda dengan kami-kami ini yang Mm-mm. tidak merasakan. Kami hanya bisa meluruskan apa yang di dalam iman kami gitu kan ya. Kita nggak akan bisa luruskan dari iman sono, itu bahaya itu. Betul, kita nggak Jadi boleh menafsirkan kita segala nggak boleh. macam. Nah, Cuma kalau kita Bu Wulan kan hanya sudah pengalaman, itu lebih banter suaranya pasti. Ya, karena saya pernah berada, saya pada Islam dan sekarang Kristen, jadi saya bisa melihat di posisi tengah ya. Saya tahu yang A, saya tahu dari yang dua B. sisi. Jadi, Betul dia. Oke. tapi Bu Wulan, di sini apa kita bisa tahu ajaran itu benar atau enggak, apa agama itu benar atau enggak dari ajarannya. Karena ya Tuhan bilang ya, pohon yang baik itu kelihatan dari buahnya. Itu aja sih, itu sudah cukup sih menurut saya. Itu seperti itu. Oke, Sangat amin bagus itu itu. ya. Sangat-sangat luar biasa ya Bu Wulan. Nah, baiklah Bu Wulan, mungkin perbincangan kita malam ini sampai di sini dulu. Pak Yoel, terima kasih dan juga untuk semua sahabat YNLJR dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan acara ini, dan satu hal, Ibu Wulan ini kita bersyukur Ibu Wulan baru kurang lebih sekarang 6 tahun ya menjadi seorang Kristen. 6 tahun ya. Sekarang beliau berjuang di tempat yang baru. Awalnya beliau di Kalimantan Timur, ya, Timur, dan sekarang beliau memulai kehidupan yang baru bersama keluarga di sebuah kota di Jawa Timur. Nah, di bagian deskripsi saudara-saudaraku, saya ada menyertakan nomor rekening daripada Ibu Wulan. Ini tidak ada paksaan, tidak ada apa. Jika ada saudara-saudara seiman yang menyaksikan dan hendak memberikan bantuan persembahan kasih kepada hambanya ini, Ibu Wulan, silahkan melihat nomor rekeningnya di kolom deskripsi. Dan harapan besar saya dan juga kita sekalian, bahwa apa yang kita berikan itu boleh menjadi berkat buat Ibu Wulan sekeluarga. Dan harapan kami Ibu Wulan bisa suatu ketika bisa bersuara di YouTube, mewartakan kebenaran yang Ibu sudah alami, dan mengkanter tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap kekristenan. Ya, seperti itu Bu Wulan. Terima kasih untuk semua penonton yang telah menyaksikan Bung Yoel di studio. Bu Wulan, sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati di sesi-sesi berikutnya. Ya, silahkan kita mengakhiri ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Ya, shalom semuanya.